Bab 835. Pembunuhan sadis. Lalu terdengar suara jeritan tragis, darah pun mulai menyemprot dari bagian selangkangan Minton Ye, setinggi 1 meter. Semua orang pun terdiam, hanya suara jeritan tragis Minton Ye yang bergema. Warrior Yang. Di saat Melanie Fan melihat Warrior Yang, seketika langsung teriak kegirangan. Letitia Fan yang ada di samping pun merasa lega, tatapan mata melihat Warrior Yang pun sangat bercampur aduk. Orang yang datang tentu saja adalah Warrior Yang. Dia di gerbang kota mendengar keluarga Fan dalam masalah, dia segera bergegas, malah kebetulan melihat kondisi Minton Ye. Dia tidak tahan langsung menggerakkan energi pedang, memotong bagian kemaluannya. Saat ini, semua anggota keluarga Ye baru sadar kembali. Salah satu remaja melihat Warrior Yang, berkata dengan kaget, "Kamu?" Warrior yang memandang ke arah suara, saat melihat remaja tersebut, tatapan Warrior Yang pun menjadi tajam. Dia mengenal orang ini, saat pertama kali tiba di dunia spiritual, berjumpa dengan Letitia Fan, di sampingnya ada seorang pria. Saat ini, karena Letitia Fan mendekati dan berbicara dengannya, remaja di depannya langsung menendang kuat dirinya, hampir membuat tulangnya remuk. Warrior yang pelan-pelan berjalan ke arah remaja dan berkata, "Aku ingat, kamu bernama Wolf Ye. Aku ini sangat adik, saat itu kamu menendangku sekali, hari ini aku akan membalas satu tendangan padamu. Aku berjanji, setelah satu tendangan ini, aku tidak akan mencari masalah denganmu lagi." Selesai berkata, Warrior yang langsung menghilang. Buff. Semua orang pun terkejut, Wolf Ye langsung terpelanting ke belakang, terbang beberapa meter, badan Wolf Ye langsung meledak dan mati. Semua orang kaget. Siapa kamu?" Saat ini, Minton Ye sudah tidak menjerit lagi, duduk lemas di tanah, memelototi Warrior Yang, tatapan dipenuhi rasa kebencian. "Kamu bukannya tadi ingin mencariku?" Warrior yang bergerak, muncul di depan Minton Ye dan menatap Minton Ye. "Kamu Warrior Yang?" Minton Ye tak menyangka, apa yang dikatakan Melanie Fan benar, kekuatan Warrior yang benaran begitu menakutkan. Warrior yang juga tidak basa-basi, menggerakkan kakinya dan ingin menendang, tapi di saat ini Letitia Fan muncul di samping dan berkata, "Jangan bunuh dia dulu. Keluarga Ye memiliki 5 master alam kaisar, salah satunya alam kaisar tingkat atas. Sedangkan keluarga Fan hanya ada 3 master alam kaisar. Ditambah mereka sekarang memiliki backingan Broken Knife Villa, keluarga Fan sama sekali bukan lawan mereka." Wanita jalang. Saat ini, ekspresi Minton Ye mendadak menjadi jelek. "Aku akan menyiksa kalian 2 bersaudara sampai mati. Aku juga akan membunuh semua orang keluarga Fan." Selesai berkata, dia memandang Warrior Yang dan berkata, "Lalu kamu, aku akan membunuh 10 generasimu. Tidak, aku akan membiarkan semua pria di kota Tianfeng mencabuli anggota wanita keluargamu. Aku mau semua orang yang berhubungan denganmu, hidup lebih menderita dari mati." Ekspresi Letitia Fan menjadi jelek, Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, "Tuh, kamu lihat sendiri, dia mulai berlagak." Selesai berkata, Warrior yang memutar badan memandang Minton Ye dan berkata, "Kamu mengira aku tidak berani membunuhmu? Baru membuatmu tidak ada yang perlu ditakuti dan begitu berlagak. Kamu berani. Kamu berani." Tatapan mata Minton Ye penuh dengan kegilaan. Keluarga Ye memiliki 5 master alam kaisar, kakekku hanya selangkah akan mencapai alam suci, ditambah kakakku adalah wanita dari Tuan Muda Broken Knife Villa, kamu berani membunuhku? Kamu berani?" Warrior yang menggeleng kepala, menoleh ke arah Letitia Fan dan berkata,
aku sekarang akhirnya mengerti kenapa kamu tidak ingin menikah dengan orang seperti ini. Sama seperti yang dikatakan Melanie, kalian daripada menikah dengan dia lebih baik menikah denganku. Meskipun wajahku jelek, setidaknya lebih kuat dari orang ini. Letitia Van terdiam. Selesai berkata, warrior yang memutar badan memandang ke arah Minton Ye. Minton Ye masih ingin berbicara, tapi warrior yang duluan menendang kepala warrior yang, dan di saat ini. Syuh, 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 syuh. Dari langit muncul 4 cahaya, kemudian terdengar suara teriakan, kurang ajar. Seiring suara ini bergema, sebuah cahaya putih secepat kilat menembak ke arah warrior yang, sedangkan kaki warrior yang sama sekali tidak berhenti. Bam! Kepala Minton Ye langsung putus, leher Minton Ye pun menyemprotkan darah. Satu tendangan menendang putus kepala Minton Ye, warrior yang memutar badan, meninju ke arah cahaya putih pun lenyap. Di depan warrior yang muncul 4 senior tua, semuanya alam kaisar. Tidak semuanya di atas alam kaisar tingkah bawah. Minton. Salah satu senior tua melihat Minton Ye meninggal, mata langsung merah dan meneteskan air mata. Dia memutar badan memandang warrior yang, tatapan dipenuhi rasa benci dan niat membunuh. Aku Nandi Ye bersumpah akan membunuhmu. Ekspresi 3 senior tua yang ada di sisinya juga sangat murung, memandang warrior yang dengan tatapan penuh niat membunuh. Dan di saat ini, Letitia Van mendadak berteriak, kakek, paman pertama, paman ketiga. Kalian sekarang masih tidak keluar, aku dan Melanie akan selamanya berpisah dengan keluarga Van. Hanya dalam seketika, 3 senior tua terbang keluar dari kediaman keluarga Van, mendarat di samping Letitia Van dan Melanie Van. Salah satu dari 3 senior tua memandang sekilas warrior yang, tatapan menuju pada Minton Ye yang meninggal, lalu mendengus dan berkata, Kak Nandi, aku juga tidak mengira masalah akan berubah menjadi seperti ini, hem. Selesai berkata, dia memandang warrior yang dan bertanya, siapa kamu? Kenapa ikut campur masalah keluarga Van dan keluarga Ye? Warrior yang sedikit tercengang, Master Alam Kaisar keluarga Van ini sebenarnya berdiri di pihak mana? Dia sedikit bingung memandang Letitia Van dan Melanie Van. Letitia Van mereka pun tak berdaya. Saat ini, Melanie Van berkata dengan tidak senang, kakek, Minton Ye orang seperti apa, apakah kamu tidak tahu? Kamu tahu, malah membiarkan aku dan kakakku menikah dengannya. Kamu ingin mendorong kami ke jurang penderitaan. Kurang ajar. Senior tua itu pun mengamuk, Tuan Muda Minton Ye adalah kader jenius kota Tianfeng, meskipun hari biasa sedikit mesum tapi itu wajar saja. Kalian berdua menikah dengannya, kedepannya bisa menikmati kehidupan mewah. Juga bisa meminjam nama keluarga Ye hidup tenang, kalian malah. Selesai berkata, dia menunjuk warrior yang dan berkata, aku tanya pada kalian, siapa dia? Mendengar perkataan senior tua ini, Melanie Van langsung menangis sedih, sedangkan Letitia Van mata pun mulai berkaca-kaca. Gordon Van, kamu mengira kamu berkata demikian, keluarga Ye akan mengampuni keluarga Van? Nandi Ye berkata dengan kejam, awalnya aku masih menganggap kalian sebagai besan, tidak berencana menjatuhkan keluarga Van, tak menyangka. Selesai berkata, Nandi Ye pun memandang ke arah Melanie Van dan Letitia Van dan berkata, semua karena 2 wanita jalan ini, setelah aku membunuh anggota keluarga Van, aku akan mencacatkan kultivasi, menggantung kalian di depan gerbang kota, agar kalian menjadi wanita bagi semua pria di kota Tianfeng. Muka Melanie Van pun pucat, langsung bersembunyi di belakang warrior yang, Letitia Van juga mendekati warrior yang.
Kamu juga. Nandi Ye mendadak menatap warrior yang, di saat ingin berbicara, warrior yang langsung menghilang dan muncul di depan Nandi Ye, lalu meninju ke arah kepalanya. Ekspresi Nandi Ye berubah. Dia tak menyangka warrior yang akan langsung menyerang, tak sempat untuk menahan. Dia hanya bisa mengepal erat tangan kanan, menahan tinjuan warrior yang krak. Dua tinjuan saling beradu, ekspresi Nandi Ye langsung berubah, karena tangannya langsung patah. Di saat ingin mundur, warrior yang sudah menekan terus, lalu tangan kanan meninju ke arah perut Nandi Ye. Baf! Nandi Ye memuntahkan darah dan terpelanting ke belakang, mencapai ujung dunia. Terdengar suara warrior yang, tidak lama kemudian, warrior yang sudah muncul di depan Nandi Ye. Nandi Ye merasa ada yang mencekik lehernya, melihat ternyata warrior yang mencekik lehernya. Di saat ini, Nandi Ye pun sangat kaget. Dari warrior yang mulai menyerang sampai berakhir, tidak sampai 5 detik, jadi sebagian besar orang masih belum sadar kembali. Di saat mereka semua sadar, Nandi Ye sudah seperti ayam kecil yang ditangkap warrior yang. Melihat kondisi ini, Master Alam Kaisar keluarga Ye dan orang keluarga Fan semuanya tidak percaya. Nandi Ye meskipun Alam Kaisar, tapi dibandingkan dengan Starling dan wanita Partai Qingdao itu, masih sangat jauh. Dari kekuatan tempur maupun keterampilan hitam. Siapa kamu sebenarnya? Seorang Master Alam Kaisar keluarga Ye yang ada di samping pun melihat warrior yang dengan ketakutan. Kekuatan Nandi Ye tidak lebih lemah darinya, tapi warrior yang bisa semudah itu mengalahkannya. Ini membuat dia merasa takut. Tatapan mata Nandi Ye sekarang juga sangat ketakutan. Dia ingin berkata sesuatu tapi tidak bisa bersuara. Warrior yang melempar Nandi Ye ke tanah. Nandi Ye masih ingin bergerak, kaki warrior yang langsung menginjak perutnya. Tenaga ini langsung membuat tanah yang ada di bawah badannya retak. Keluarga Ye tidak akan mengampunimu, teriak Nandi Ye. Warrior yang tidak bersuara, kakinya pelan-pelan bergerak. Melihat gerakan ini, Nandi Ye pun mulai pucat. Dia sepertinya mengetahui apa yang ingin dilakukan warrior yang, tatapan sangat ketakutan. Baf! Satu suara benturan kuat dari arah perut Nandi Ye. Diafragma hancur. Nandi Ye mati. Warrior yang mengangkat kakinya, lalu memandang sekilas semua orang keluarga Fan dan berkata, "Kalian, siapa lagi yang mau maju?" 3 Master Alam Kaisar yang tersisa pun terkejut, secara tanpa sadar mundur 2 langkah. Warrior yang memandang beberapa orang ini, lalu tatapan mata tertuju pada Melanie Fan dan berkata, "Tidak perlu tinggal di keluarga Fan ini, ikut aku pergi." Melanie Fan tanpa ragu-ragu mengangguk kepala dan berkata, "Juga ada kakakku." Warrior yang mengangguk kepala. Di saat ini, kakek Melanie Fan mendadak berteriak pada warrior yang, "Kamu sebenarnya siapa? Kenapa melakukan ini? Akan menimbulkan bencana besar bagi keluarga Fan, kamu." Suaranya berhenti tiba-tiba, karena warrior yang sudah muncul di depannya, lalu merasa ada yang mencekik lehernya dengan kuat. "Kamu?" Kakek Melanie Fan pun kaget. Letitia Fan yang di samping ingin mengatakan sesuatu. Krak! Suara tulang yang retak terdengar nyaring di lapangan. Bersambung.